Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, belum selesai renovasinya, jadi mungkin agak sedikit kurang nyaman. Ya, AC juga belum nyala, jadi agak sedikit panas ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara, kesan-kesan yang sudah mendukung renovasi gedung kita, sehingga saya percaya nanti kita bisa setelah selesai bisa lebih nyaman beribadah. Kalau kita baca di Alkitab kita akan menemukan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang suka sekali memakai orang-orang yang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Ada Daud, gembala yang cuma menggembalakan 2-3 ekor kambing, dipakai Tuhan mengalahkan Goliat jadi raja terbesar di Israel. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Andreas yang hanya pekerjaannya nelayan-nelayan, tapi dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kemana-mana, membangun gerejanya di seluruh dunia. Bukan berarti Tuhan tidak pakai orang-orang yang besar. Tuhan juga pakai Paulus yang orang pintar, Tuhan juga pakai Lukas yang dokter. Tetapi lebih banyak dia pakai orang-orang yang biasa untuk melakukan hal yang biasa. Dan khotbah bulan ini ditujukan kepada mereka yang merasa orang-orang biasa, tetapi menyadari bahwa Tuhan melahirkan mereka di muka bumi bukan sekedar numpang lewat lalu mati masuk ke surga, tetapi Tuhan punya tujuan yang khusus. Tuhan punya rencana yang spesial, dan Tuhan kepingin setiap kita yang dipanggil melakukan perkara-perkara yang besar, menggenapi rencananya. Tuhan kepingin setiap kita berani keluar dari zona nyaman kita dan melayani Dia. Selama 4 minggu ke depan, jika saudara membuka hati saudara, saudara akan mendengarkan banyak firman Tuhan tentang rencana Tuhan atas hidup saudara. Saya percaya Tuhan akan berbicara langsung kepada saudara, menantang saudara untuk keluar dari zona nyaman saudara dan melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Memang melayani Tuhan itu tidak gratis, saudara. Melayani Tuhan satu kehormatan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Dan kadang-kadang untuk melakukan perubahan perkara yang besar, ada harga yang kita tidak bisa bayangkan. Tapi itu terjadi, dan memang harus kita bayar harganya. Misalnya, saudara nanti akan disakiti, saudara akan merasa sendirian, saudara akan ditertawakan, saudara akan dianggap bodoh, ya, saudara akan ditolak, kadang-kadang gagal, merasa kesepian. Tetapi ketika saudara melihat bahwa apa yang saudara lakukan itu merubah kehidupan orang-orang, memuliakan nama Tuhan, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Hati kita, walaupun kita sudah bayar harga yang begitu mahal, tapi hati kita akan dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Dan bulan ini kita akan bicara tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Dia bukan pendeta, dia bukan nabi, dia bukan imam, dia bukan raja. Dia orang biasa, orang yang sangat biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia mendengar tentang penderitaan yang dialami oleh bangsanya, hatinya hancur, dan dia berkata dalam hatinya, saya tidak dapat tahan lagi.
Somebody has to do something. Ya. Seseorang harus lakukan sesuatu. Dan kalau tidak ada, aku yang akan lakukan. Dan orang itu namanya Nehemia. Dan kita akan lihat apa saja yang Tuhan lakukan melalui seorang yang namanya Nehemia. Nehemia, dia bukan orang yang luar biasa. Kalau saudara baca nanti di Alkitab, kita akan baca sama-sama. Dia itu seorang juru minuman raja. Apa sih juru minuman raja? Pekerjaan apa sih itu? Juru minuman raja itu kerjanya adalah setiap kali raja mau minum, dia yang cicipin dulu. Kenapa dia harus cicipin dulu? Karena takut diracun. Ya, jadi kalau ada racunnya, dia dulu yang mati. Ya, dia seperti pelayan, tetapi bukan pelayan biasa. Dia pelayan pribadi raja. Jadi walaupun dia hanya juru minuman raja, dia memegang peranan penting dalam sebuah kerajaan. Kita baca dulu aja ayatnya ya. Nehemia 2 ayat 18. Nehemia 2 ayat 18 saya bacakan buat kita. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Judul tema khotbah kita sepanjang bulan ini adalah melakukan pekerjaan yang baik. Dan subtema minggu ini adalah bila kita sudah tidak tahan lagi, ya. Kisah Nehemia ini adalah kisah yang paling inspiratif, paling memotivasi, menawan buat kita orang-orang yang terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nehemia ini seseorang dari perjanjian lama, orang dari perjanjian lama yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Tapi dia melakukan perubahan yang luar biasa di dalam bangsanya. Padahal dia orang yang biasa-biasa. Dia bukan raja, dia tidak kaya, dia tidak punya dana. Dia hanya pegawai biasa seperti kebanyakan kita yang karyawan. Tapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia juga bukan seorang pejuang. Dia orang biasa yang mendengar tentang berita tentang negaranya. Satu hari, seperti biasa dia sedang melakukan aktivitasnya, tiba-tiba dengan tidak sengaja dia berjumpa dengan saudaranya yang bernama Hanani. Dan ketika dia berjumpa dengan Hanani, dia bertanya tentang orang-orang Ibrani, orang-orang Israel yang luput dari pembuangan ke Babel. Jadi kira-kira 1000 berapa lama ya? 140 tahun. Jadi 140 tahun sebelum hari Nehemia bertemu dengan Hanani, itu bangsa Israel diserang oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Dihabiskan semuanya. Sebait Allah yang dibangun oleh Salomo rata dengan tanah. Kota Yerusalem, bentengnya, dulu kota-kota semua dibentengi, semua bentengnya roboh, tidak ada satu pun yang berdiri. Kebudayaannya semua dihapuskan. Bahasa-bahasanya tidak boleh dipakai lagi. Dan orang-orang Israel ditawan sebagai budak keluar dari negaranya. Tetapi ada beberapa orang 50 tahun setelah peristiwa itu, ada 50 orang yang kembali datang, yang lolos dari pembuangan,
kembali ke Yerusalem. Dan itu sempat didengar oleh Nehemia. Dan dia tanya sama Hanani, gimana keadaan mereka? Dan Hanani menceritakan bahwa keadaan mereka ada dalam kehinaan yang besar. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, mereka yang selamat dari pembuangan, mereka berada dalam kesulitan dan kehinaan yang besar. Mengapa? Karena waktu itu perlindungan sebuah kota tergantung dari temboknya. Kalau tidak ada tembok perlindungan, maka kapan saja, siapa saja bisa menyerang mereka. Tidak ada peraturan, ya. Siapa saja bisa menyerang mereka. Jadi mereka harus bikin itu. Kalau itu tidak ada perlindungan. Mereka tidak punya dana untuk membangun. Mereka tidak punya pemimpin untuk membangun. Mereka tidak punya tenaga ahli untuk membangun. Dan waktu Nehemia mendengar hal itu, hatinya hancur. Dia menangis, hatinya hancur, dan dia berseru kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, dia melakukan 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau suatu bangsa tidak ada perlindungan, tidak ada rencana, maka tidak ada harapan apapun. Apa yang akan saudara lakukan kalau saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan? Apa yang saudara akan lakukan ketika saudara melihat sesuatu yang menghancurkan hati saudara? Saudara tahu ada satu pekerjaan yang baik yang harus dilakukan, tetapi saudara tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal saudara berpikir seharusnya saudara ada di dalam proyek tersebut. Kan ketika saudara melihat sesuatu yang sangat mengganggu saudara dan saudara tidak tahan lagi. Rasanya kepingin berontak, tetapi saudara tidak punya daya. Dan hari ini kita akan belajar dari Nehemia apa yang dia lakukan. Hal pertama yang kita lihat Nehemia lakukan, dan mungkin bisa saudara lakukan juga, apa itu? Yang dilakukan oleh Nehemia yang pertama, dia ada duduk dan menangis. Kita baca Nehemia 1 ayat yang keempat. Ketika aku mendengar hal ini, ketika aku mendengar tentang kehancuran, ketika aku mendengar tentang keputusasaan bangsaku, dia berkata, aku duduk dan menangis. Kenapa? Karena itu menghancurkan hati Nehemia. Ketika saya membaca ayat ini, ada sesuatu hal yang menarik bagi saya. Apa itu? Pertama, kita perlu tahu di mana Nehemia waktu itu. Nehemia itu dia berada 1.500 kilometer dari Yerusalem. 1.500 kilometer bukan jarak yang dekat pada waktu itu. Hari ini saja 1.500 kilometer jauh. Dia ada 1.500 kilometer waktu itu. Sangat jauh. Dan dia dalam kondisi hidup yang sangat-sangat nyaman. Kenapa saya bilang dia sangat nyaman? Saudara bisa pikirkan, dia juru minuman raja. Apa yang diminum raja, dia minum. Apa yang dimakan raja, dia makan. Apa yang raja tonton, mungkin dia raja nontonnya di TV yang Google TV, ya waktu itu belum ada. Nah, dia juga nonton. Kalau raja kumpul sama teman-temannya, dia juga ada di sana. Dia ada dimanapun raja berada. Dan kalau dia selfie-nya sama raja. Dan kalau dia masukin ke IG, yang dia foto apa?
makanan-makanan yang enak. Foto backgroundnya istana, dan dia ada di sana. Saudara bisa bayangkan, ya, Nehemia menjalani kehidupan yang benar-benar nyaman. Dan mungkin ada beberapa orang di antara saudara yang juga seperti Nehemia. Hidup saudara benar-benar nyaman. Dan mungkin saudara bisa scrolling, ya, lihat di Facebook, saudara bisa lihat di IG, saudara bisa lihat di mana saja di sosmed kehidupan dari teman-teman kita yang kurang beruntung. Ada yang sakit berat, ada yang dikejar-kejar hutang, ada yang tidak punya pekerjaan, ada yang keluarganya hancur. Dan ketika saudara lihat itu, mungkin hati saudara sedih juga. Aduh, temanku ya, dulu satu kelas ya, dia juara kelas, aku nggak naik kelas seperti saya. Tapi sekarang kondisinya sangat menggenaskan. Dan mungkin saya nggak tahu, saudara berdoa buat dia, buat mereka. Ada yang berdoa ketika baca si ini sakit, si ini meninggal, si ini bangkrut, nah, berdoa? Mungkin kebanyakan kita akan bilang, syukur aku tidak seperti dia. Ya gak? Puji Tuhan, aku tidak seperti dia. Dan Nehemia ketika dia mendengar tentang negaranya, bangsanya, kotanya, tanah airnya, dia juga marah. Dia marah kepada Raja Nebukadnezar yang begitu kejam. Tidak bisa dibayangkan kejahatan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar waktu itu. Dan dia sekarang sedang mengabdi kepada Raja Artasasta yang sangat murah hati, kerajaannya sangat besar. Dan dia bisa saja, dia punya pilihan. Nehemia punya pilihan untuk apa? Untuk dia marah, jengkel, nangis, dan diam saja. Dan saya rasa tidak ada orang yang akan mempersalahkan Nehemia. Sama seperti saudara kalau dengar teman-teman saudara menderita, saudara sudah berdoa buat dia, mungkin saudara pikir, apa lagi yang bisa aku perbuat? Aku juga karyawan biasa, hidup pas-pasan. Betul? Siapa yang mau menyalahkan saudara? Masih untung saudara berdoa buat mereka. Masih untung saudara punya belas kasihan, tidak cuek saja sama mereka. Tapi kebanyakan orang cuek, cuma asal tahu aja, tidak punya rasa empati, tidak punya rasa kasihan, ya. Tapi Nehemia tidak hanya mendengar, dia memikirkannya, dan dia masukkan itu ke dalam hatinya, dan itu jadi beban di dalam dirinya sehingga dia bisa duduk dan menangis. Itu bukti bahwa dia betul-betul peduli. Dan bukan hanya itu, kalau saudara baca, berhari-hari dia berpuasa dan berdoa. Kenapa dia lakukan semuanya itu? Karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan aku seharusnya mengambil sebuah tindakan. Aku harus lakukan sesuatu, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan. Dan saya kepingin setiap kita juga punya hati seperti Nehemia. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak beres terjadi, mungkin itu atas keluargamu, orang tuamu, anak, kakak, adik, teman, gereja, ada sesuatu yang tidak beres dengan pemerintahan, dengan kota kita, ada beban di dalam diri kita, tidak cuek saja, tetapi kita mau ambil bagian. Sekali lagi, memang tidak gratis, pasti ada harga yang harus dibayar. Mungkin kita harus mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, perasaan kita, uang kita, kesenangan kita,
kita korbankan supaya kita bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Nehemia bisa saja bilang, aduh kasihan sekali mereka ya, kejam sekali Raja Nebukadnezar. Tetapi dia tidak diam saja. Apa yang saudara lakukan kalau saudara merasa hati saudara hancur? Kalau saudara melihat ada ketidakadilan terjadi di negara kita, yang mayoritas menindas yang minoritas, ketika ada etnis tertentu yang ditekan, yang dianiaya, ketika penguasa bertindak sewenang-wenang, ketika pajak diberlakukan tidak adil hanya kepada orang-orang tertentu saja, apa yang saudara akan lakukan? Apa yang saudara lakukan ketika melihat anak-anak kecil dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, disewa, dibayar untuk cari uang dengan cara minta-minta? Apa yang timbul dalam hati saudara? Somebody has to do something. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika. Satu hari dia waktu masih jadi pendeta pembantu di satu gereja yang besar, dia sering disuruh khotbah di gereja-gereja kecil. Nah, satu hari ketika dia sedang khotbah di sebuah gereja kecil, seperti biasa dia sebelum ibadah mulai, dia berdiri di pintu masuk seperti Asyir menyambut setiap orang yang masuk. Itu mungkin kebiasaan di sana. Dan bersama seseorang pengurus gereja. Dan ketika dia sedang menyambut orang-orang yang datang, tiba-tiba ada seorang wanita dengan pakaian yang kumal, kelihatannya belum mandi, rambutnya acak-acakan, masuk ke dalam. Dan ketika dia mau salamin, pengurus gereja itu mendatangi wanita itu dan bilang, apa kamu tidak punya baju yang lebih baik? Di gereja ini semua kita pakai baju yang terbaik, kita mau menghadap Tuhan. Dan dia katakan itu dengan nada yang keras dan banyak orang melihat semua. Dan wanita ini menjadi malu, langsung berbalik dan dia pulang. Si pemuda ini, si pendeta ini berusaha mengejar, tetapi wanita itu langsung pergi dan menghilang begitu saja. Dan itu sangat menyakiti hatinya. Dia bilang, dia hampir-hampir tidak bisa khotbah, dia bilang. Saking dia marahnya sama pengurus gereja ini. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau satu hari nanti aku diizinkan Tuhan memimpin sebuah gereja, maka aku akan bikin satu peraturan. Peraturannya apa? Siapa saja boleh masuk ke gereja ini, yang penting pakai baju. Ya, yang penting pakai baju. Mau bajunya seperti orang gembel, sobek-sobek, pokoknya pakai baju, dia boleh masuk. Sesuatu yang menyakitkan dan dia mau lakukan sesuatu. Sama dengan Nehemia. Nehemia juga sama. Dia tidak tahan lagi, sehingga karena dia tidak tahan, dia duduk dan dia menangis. Apakah saudara pernah mengalami sesuatu saudara lihat tidak beres, bukan atas diri saudara, atas diri orang lain, atas diri negara kita, dan saudara duduk dan menangis? Hal kedua yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia berlutut dan berdoa. Dikatakan, selama beberapa hari aku berkabung dan berpuasa, dan aku berdoa di hadapan Allah yang di surga. Saudara, kalau ada sesuatu yang bisa ditangisi, maka sesuatu itu layak untuk didoakan. Sesuatu yang layak untuk ditangisi, layak juga didoakan. Karena itu berarti itu hal yang cukup penting. Dan kadang-kadang kita meremehkan, merendahkan yang namanya berdoa.
Kalau kita ketemu orang susah dan kita tidak bisa tolong lagi, kita sudah korbankan banyak hal dan kita tidak bisa tolong, dan kita bilang, ya, yang kita bisa lakukan sekarang hanya berdoa. Sebenarnya itu perkataan yang menghina Tuhan, saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebaikan orang melakukannya terakhir. Dan terakhir itu dia menyerahkannya, tidak berharap bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Jadi artinya kita menyerahkan dia kepada Tuhan, terimalah nasibmu. Seakan-akan Tuhan yang menentukan hal seperti itu. Tapi saya berkali-kali ngomong, setiap kita kalau mau melakukan sesuatu, itu harus dimulai dari doa. Tanpa doa, jangan lakukan sesuatu. Karena dengan berdoa, kita sedang melibatkan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang Maha Baik, terlibat di dalam urusan kita. Itu artinya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Dan kalau ada orang yang mengandalkan Tuhan, dia dapat lakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Kalau ada orang melakukan dengan kekuatan sendiri, kata Alkitab, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia di ayat yang kelima berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Saudara lihat, doa seorang Nehemia, orang yang hidup di perjanjian lama. Dia tahu persis Tuhan yang seperti apa yang dia hadapi, kepada Tuhan yang seperti apa yang dia berdoa. Dia bukan berdoa kepada Tuhan yang kurang berkuasa, yang tidak peduli, yang tidak mau tahu, tapi kepada Tuhan Allah semesta langit yang ada di surga, yang kekuatan dan kuasanya tidak terbatas, dan dia maha peduli, dia maha baik. Bahkan kalau kita lihat di perjanjian baru, Allah itu baik, Allah itu terang, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau kita sadar bahwa Allah kita itu maha baik, apapun masalah saudara, saudara tidak akan takut datang kepada Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa Allah itu maha kaya, maha baik, maha peduli, maka ketika ada orang susah, saudara akan bawa orang itu datang kepada Tuhan tanpa ragu-ragu bahwa Tuhan pasti menolong dia. Ayat 11 berkata, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Sebelum dia menghadap Raja Artasasta, yang dia lakukan adalah berdoa. Dan saudara, ketika orang berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup Nehemia. Nehemia belum ngomong, dia baru bawa anggur kepada Raja Artasasta. Raja langsung bilang, Raja langsung tahu, Nehemia, kamu gak sakit kan? Tapi kenapa wajahmu begitu murung? Apa yang kamu alami? Apa yang kamu rasakan? Dan kesempatan itulah Nehemia menceritakan tentang kondisi bangsanya. Kalau kita baca di Alkitab, di kitab Nehemia, ada 12 doa Nehemia. Dan ini adalah doa yang pertama.
yang kita tadi baca itu doa yang pertama. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia membawanya di dalam doa. Tapi saya yakin bukan cuma 12 kali dia berdoa, yang dicatat 12 kali. Tetapi melihat dari sikap Nehemia, mungkin dia ratusan kali berdoa. Ketika dia melakukan apa yang dia mau lakukan atas bangsanya. Ketika kita berdoa, sekalipun yang kita hadapi itu sesuatu yang mustahil, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Alkitab bilang tidak ada yang mustahil. Kita bisa hapus kata mustahil dari kamus hidup kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya dorong setiap kita, jangan malas berdoa, jangan sekedar berdoa, tapi sungguh-sungguh berdoa. Doa itu perlu dijadwal, perlu di-schedule. Sama seperti saudara punya schedule pekerjaan, schedule doa itu perlu ada. Karena itulah yang menentukan keberhasilan kita sebagai orang percaya. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, pengalaman kita, hasil yang didapat semua biasa-biasa, saudara. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, sama seperti Nehemia, nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam minggu-minggu berikutnya. Dia melakukan perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan orang besar pun belum tentu bisa melakukan seperti yang Nehemia lakukan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan itu dimulai dari doa. Di dalam ibadah harian ada doa. Banyak orang melewatkan doa di dalam ibadah harian. Tapi coba saudara perhatikan doanya. Saudara perhatikan isi doanya. Saya yakin jarang sekali ada orang berdoa seperti doa yang ditulis di ibadah harian. Doa kita biasanya ya begitu-begitu aja, biasa-biasa saja. Coba saudara pakai doa itu. Bukan saudara harus nyontek doa, tetapi ketika saudara membiasakan, saudara tahu ketika berdoa saudara tidak hanya sekedar minta-minta, sekedar nangis-nangis seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang pelit, ya. Tapi ketika saudara berdoa, saudara mengakui kepada siapa saudara berdoa. Saudara menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang benar-benar, Tuhan yang mendengar doa kita, Tuhan yang hidup, dan Dia bisa melakukan apa yang kita minta. Dia bisa menjawab doa-doa kita yang seakan-akan tidak mungkin. Yang saya suka dari Nehemia, dia adalah seorang yang sangat jenius di dalam kepemimpinan. Itu kan saudara dengar minggu-minggu yang akan datang. Dia orang yang luar biasa. Dia bisa mendelegasikan wewenang. Dia bisa ngatur strategi. Dia bisa memberikan visi. Memang bukan dia yang melakukan semuanya itu sendirian. Bukan dia yang menyelesaikan pekerjaan itu sendirian. Tetapi ketika kalau tidak ada dia, semuanya tidak berjalan. Harus ada satu orang yang mau ambil tanggung jawab. Harus ada satu orang yang berani melangkah duluan, menjadi inisiator. Dan mungkin itu saudara-saudara semua. Kalau saudara dengar sesuatu dan itu masuk dalam hati saudara, itu artinya Tuhan sedang bicara sama saudara, menantang saudara. Beranikah saudara memberikan diri saudara? Kalau saudara berani, maka Tuhan yang akan bertindak menggenapi rencananya melalui hidup saudara. Ketika Nehemia kasih anggurnya sama raja, raja bilang apa? Jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali.
Mengapa? Supaya tembok-tembok itu bisa berdiri kembali. Supaya kota itu bisa berdiri kembali. Nehemia tidak duduk-duduk saja di istana. Dia turun ke lapangan. Dia cek sendiri. Dan ketika dia melangkah, Tuhan menyertai dia. Saudara tidak pernah akan melihat betapa besarnya Tuhan kalau saudara sendiri tidak berani melangkah dengan iman. Kita perlu belajar melangkah dulu. Ketika kita melangkah, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita tidak bisa tunggu Tuhan baru kita melangkah. Tuhan mau kita punya iman. Tanpa iman segala sesuatu dosa. Tuhan bilang, kalau aku datang ke muka bumi, apakah aku mendapati iman? Dan bukti dari iman adalah melangkah, melakukan, bertindak. Mungkin saudara bilang, tapi aku bukan siapa-siapa loh. Aku bukan pendeta, aku bukan rohaniwan, aku tidak pernah diperlengkapi. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, justru karena itulah saudara dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara punya keahlian, saudara merasa mampu, saudara tidak akan mengandalkan Tuhan. Justru orang-orang yang merasa orang biasa, bukan siapa-siapa, pengetahuannya terbatas, tidak merasa punya karunia dan talenta khusus. Kalau saudara melakukan segala sesuatu, saya percaya orang-orang seperti ini akan mengandalkan Tuhan 100%. Karena dia tahu tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan aku bukan siapa-siapa. Tetapi bersama dengan Tuhan aku dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kuasa Tuhan ketika saudara bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang saudara lakukan ketika saudara merasa tidak tahan lagi melihat kondisi yang ada? Yang pertama tadi, Nehemia duduk dan menangis. Kedua, dia berlutut dan berdoa dan berpuasa. Dan yang ketiga, seseorang harus berdiri dan harus bertindak. 3 hal ini harus kita lakukan. Ingat baik-baik, perlu punya beban. Kalau tidak punya beban, saudara tidak akan bertindak. Kalau saudara punya beban, saudara perlu bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Karena di luar Tuhan, pengharapan kita sia-sia. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Dan yang ketiga, kita perlu bertindak, melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Sama seperti Nehemia, maka perkara-perkara besar akan terjadi. Kita akan melihat kegerakan, kita akan melihat perubahan demi perubahan akan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam orang-orang di sekeliling kita. Beban-beban yang Tuhan taruh akan mengalami terobosan. Ada terobosan-terobosan yang baru. Dan kita baru sadar, ini semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami meminta agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu Kau berbicara kepada kami hari ini. Bangkitkan beberapa orang dari kami, dari gereja-Mu untuk melakukan pekerjaan. Mari Tuhan, taruh beban itu dalam diri kami. Oh, haleluya. Saudara, jika saudara percaya Tuhan menggunakan orang-orang biasa, sama seperti saya, sama seperti saudara, saudara ini Tuhan melakukan berbuat banyak melalui saudara. Taruh tangan di saudara di dada, dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengisi tempat ini penuh dengan orang-orang yang bukan imam, bukan nabi, bukan raja, tapi orang-orang biasa.
yang mau memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan mengenapi rencana-Mu yang luar biasa. Pakai kami semua hamba-hamba-Mu, berikan kepada kami kesempatan Tuhan, sama seperti Nehemia, untuk melayani Engkau. Dan kami minta kuasa-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, hikmat-Mu, petunjuk-Mu untuk menuntun setiap langkah kami. Tuhan, aku berdoa supaya kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, kami melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Bangkitkan dari dalam diri kami Tuhan hati yang peduli akan kondisi di sekeliling kami, supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu, supaya kehendak-Mu jadi di bumi sama seperti di surga. Saudara, mari kita ambil keputusan pada pagi hari ini, sama seperti Nehemia. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia datang kepada Tuhan. Dia memberikan dirinya. Dan ketika dia memberikan dirinya, maka Tuhan mengutus dia. Mari kita jadi orang-orang yang diutus Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di situ rencana Tuhan digenapi. Di situ kita dipakai menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu memilih kami. Kami percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Kau pilih kami untuk melakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan, kami dapat lakukan semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, ku berikan